Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mereka menyaksikan apa yang terjadi di dalam pagoda Roh saat mereka berbicara. Ada 3 monstro besar bersujud di satu sisi tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka tampak seperti juga menikmati mandi di tempat yang dipenuhi dengan energi cahaya. Namun, aura usia tua dan kelemahan mereka masih sangat jelas. Energi kehidupan mereka sangat lemah, ke titik di mana BB dan yang lainnya tidak memperhatikan kehadiran mereka ketika mereka berjalan ke aula pemancar roh. 3 monstro berasal dari 3 spesies yang berbeda. Yang di tengah adalah kuda putih. Kuda ini sangat istimewa. Tubuhnya seperti kuda tetapi kepalanya berbentuk seperti naga. Sisik naga putih membentang dari dahinya sampai ke lehernya dan ke seluruh tulang punggungnya. Meskipun sudah di akhir hidupnya, ia masih terus memantulkan aura cahaya di dalam pagoda roh. Bagian yang paling menarik tentang itu adalah permata emas redup berbentuk berlian di dahinya. Meskipun cahaya yang berasal dari permata ini redup, itu masihlah sangat terang. Jika bukan karena fakta bahwa dia tampak mati dan otot-ototnya sudah lunak, itu pasti akan menjadi kuda dengan kehadiran ilahi. Di sebelah kiri kuda putih itu ada kura-kura emas terang. Dari 3 monstro, itu adalah yang terkecil. Cangkang kura-kura emasnya tidak hanya sangat menarik perhatian, tetapi juga terlihat sangat tebal. Kepala dan 4 anggota tubuhnya telah ditarik ke dalam cangkang kura-kura saat ini. Di sebelah kanan kuda putih adalah piton besar. Piton besar ini benar-benar berwarna merah muda dan panjang lebih dari 10 meter. Namun ada luka besar memanjang 1 meter dari kepalanya. Luka ini berwarna merah dan bahkan ada cairan merembes darinya. Dari 3 monstro, piton merah muda ini adalah satu-satunya yang energi hidupnya tidak hilang karena usia. Biji melangkah maju dan berbicara. Biarkan aku memperkenalkan mereka semua. Yang di tengah adalah kuda naga surgawi 10.000 tahun. Bahkan di hutan Stardo, kuda naga surgawi dianggap sangat langka. Garis keturunan darah naga suci bercahaya mengalir di tubuh mereka. Meskipun berbentuk seperti kuda, garis keturunan drakonik mereka sebenarnya sangatlah murni. Hanya saja kuda naga surgawi ini terluka parah saat masih muda. Meskipun garis keturunan darahnya sangat murni, sayap naganya belum tumbuh. Meskipun sudah dikultivasi 10.000 tahun, akibatnya energi kehidupannya terus menghilang. Ketika mencapai kultivasi 20.000 tahun, kondisinya hanya akan memburuk dan ia akan mati. BB, jiwa bela dirimu juga mengandung aura kuat dari naga suci bercahaya, paling cocok untuk bergabung dengannya dan menjadi rohmu. Mungkin perpaduan ini bahkan dapat membantu kalian berdua menyelesaikan evolusi masing-masing. Selama salah satu dari kalian menyelesaikan sepenuhnya evolusi menjadi naga suci bercahaya, kedua kekuatan kalian akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kalian bisa membiasakan diri dengan itu terlebih dahulu. Terima kasih, Penatua Biji. Baby berkata pada Biji dengan hormat. Dia tampak senang. Naga suci bercahaya seperti kebanyakan spesies naga lainnya sudah lama tidak ada. Semua cincin roh yang BB dapatkan sebelumnya berasal dari naga silsilah kedua, yang sebagian besar adalah naga bumi. Ketika dia melihat kuda naga surgawi ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang memanggilnya. Ketika dia mencoba untuk merasakannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura naga suci bercahaya dari kuda naga ini sangatlah murni. Meskipun itu sedikit lemah, itu bahkan lebih murni daripada jiwa bela dirinya. Hanya saja kuda naga surgawi ini tidak mampu merangsang kemurnian ini. BB melihat mata yang tampak tak bernyawa dari kuda naga surgawi ini saat dia berjalan ke arahnya. Kuda naga surgawi tidak bereaksi sama sekali. BB berjongkok di samping kuda naga surgawi ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan Blue Light Interior Dragon-nya. Kekuatan jiwa Blue Light Interior Dragon sangat dominan. Meskipun BB mencoba untuk menarik auranya ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya, kuda naga surgawi masih bergetar sedikit setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Garis lembut aura cahaya dilepaskan dari tubuhnya dan secara tidak sadar
mengangkat kepalanya untuk melihat Bebe dengan hati-hati. Bebe berjongkok di tempat dia berada tanpa bergerak. Cincin roh kelima dan keenamnya bergiliran bersinar. Tiba-tiba petir perlahan menghilang dari sisik naga biru dan sisiknya juga perlahan berubah menjadi keemasan. Raungan naga bernada rendah terdengar. Mengikuti ini, seolah-olah naga besar mengaum dengan lembut. Kuda naga surgawi tercengang dan tampak sedikit lebih bingung ketika melihat Bebe. Dia merasakan aura yang akrab dari tubuh Bebe. Bisa juga merasakan aura darah dari naga suci bercahaya darinya. Bebe dengan lembut berkata, "Bagaimana kabarmu, kuda naga surgawi? Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk. Kita berdua memiliki aura naga suci bercahaya di tubuh kita. Saat ini, kita bisa saling memanggil dan merasakan kehadiran aura itu satu sama lain. Aku bersedia memperpanjang hidupmu. Mungkin kehidupan manusia terlalu pendek dibandingkan dengan monster roh, tetapi aku bisa berjanji bahwa kamu akan dipenuhi energi saat aku hidup. Kamu tidak akan menjadi seperti apa yang terjadi sekarang. Biarkan aku membantumu mendapatkan kembali masa mudamu dan kekuatanmu, oke?" Meski suara Bebe sangat lembut, dia sangat serius saat berbicara. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada mata kuda naga surgawi dan dia terdengar sangat tulus. Wu Yuhao telah menetapkan aturan bahwa monster roh harus berinteraksi dengan manusia sebelum ia menjalani transmisi roh. Setelah berinteraksi, monster roh akan dapat secara kasar memahami orang yang akan memiliki roh. Ini sangat penting. Jika monster roh tidak bisa menerima orang itu, kemungkinan kegagalan akan sangat tinggi. Jika transmisi roh gagal, monster roh dengan energi kehidupan yang lemah bisa mati dalam prosesnya. Kuda naga surgawi tampak menjadi sedikit lebih bersemangat setelah melihat Bebe tampaknya mengingat kekuatan besar yang dimilikinya ketika masih muda. Ketika melihat ketulusan di mata Bebe, akhirnya dia mengangguk dengan lembut. Shrek memiliki catatan tentang kuda naga surgawi. Bebe sadar bahwa permata pada kuda naga surgawi tidak dapat disentuh. Itu adalah bagian terkuat dari kuda naga surgawi, tapi juga bagian tubuhnya yang paling sakit ketika disentuh. Biji tertegun ketika dia melihat Bebe berinteraksi dengan kuda naga surgawi. Dia menyadari kepribadian kuda naga surgawi yang diakui sebagai salah satu monster roh yang paling arogan. Jangankan manusia, mereka bahkan tidak akan membiarkan monster roh mendekati mereka. Mereka menjalani kehidupan yang sepi di dunia mereka sendiri. Kuda naga surgawi ini diselamatkan oleh Biji ketika masih muda dan karenanya berbagi hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak, mustahil untuk mengikutinya ke sini. Tidak ada kuda naga surgawi yang mau melebur dengan manusia di antara kasus-kasus transmisi roh sebelumnya. Kali ini, Biji telah membawa kuda naga surgawi ini untuk berjaga-jaga karena Bebe memiliki garis keturunan darah dari naga suci bercahaya. Dia tidak berharap itu begitu mudah menerima tawaran untuk bergabung dengan Bebe. Biji langsung bersemangat. Dia berbalik ke arah Susansi dan berkata, "Susansi, monster roh di sebelah kiri kuda naga surgawi ini disebut sebagai kura-kura emas. Ini dalam situasi yang sangat aneh. Kura-kura emas dikenal karena umur panjangnya, karena mereka adalah simbol keberuntungan. Selama seseorang berkultivasi dekat dengannya, mereka dapat menghindari bencana. Akibatnya, mereka hampir tidak memiliki musuh di dunia monster roh. Setiap monster roh akan rela dekat dengan mereka. Mereka tidak memiliki masalah untuk hidup, setidaknya untuk seberibu tahun. Namun kura-kura emas ini merupakan pengecualian. Umurnya baru 30.000 tahun dan harusnya dalam kondisi muda. Namun energi kehidupan terus-menerus menghilang baru-baru ini karena alasan yang tidak diketahui. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, energi kehidupannya yang sangat besar akan menghilang sepenuhnya. Aku telah membantunya, tetapi aku hanya bisa menanamkan energi hidupku ke dalamnya. Aku tidak bisa menghentikan energi hidupnya untuk bocor. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengannya. Kura-kura emas sangat menguntungkan dan mereka memiliki kemampuan bantu yang hebat. Jika kamu bisa bergabung dengan itu, kamu dapat sangat meningkatkan kekuatan Xuan Wu-mu. Perisai Xuan Wu-mu bahkan dapat berkembang menjadi perisai Xuan Wu emas. Melalui proses ini, kamu bisa mendapatkan bagian dari kekuatan kura-kura emas ini." Susansi sudah diam-diam menelan air liurnya saat dia berdiri di sana. Kura-kura emas,
sebenarnya itu adalah kura-kura emas. Meskipun kura-kura emas tidak dapat mempengaruhi takdir seluruh hutan Stardo seperti kaisar binatang keberuntungan, mereka masih dianggap monster keberuntungan. Mereka seperti kaisar kura-kura, Xuanwu, dibentuk oleh kombinasi kura-kura dan ular. Lebih tepatnya itu adalah avatar air dan tidak memiliki tubuh kura-kura murni. Seekor kura-kura emas bisa memberi aura kedaulatan Xuanwu. Dengan memiliki kekuatan kura-kura emas, evolusi Xuanwu Susansi benar-benar bisa menjadi binatang ilahi Xuanwu. Ada sebuah legenda di dalam keluarga Susansi bahwa jika siapapun dari keluarganya dapat bergabung dengan cincin roh dari kura-kura emas, mereka mungkin dapat mengubah jiwa bela diri seluruh keluarga. Di masa depan, itu tidak akan lagi menjadi perisai dari penyusuan Wu, tapi perisai binatang dewa atau perisai binatang ilahi Xuanwu sebagai gantinya. Hanya saja, kura-kura emas terlalu langka. Bahkan ketika mereka dapat ditemukan, mereka dilindungi oleh binatang roh yang kuat. Susansi tidak menyangka biji akan menemukan kura-kura emas untuknya. Lebih jauh lagi, energi kehidupan kura-kura emas ini bahkan menghilang dengan sangat cepat. Susansi dengan cepat berjalan menuju kura-kura emas dan ada ekspresi menjilat di wajahnya saat dia datang ke sisi kura-kura emas itu. Susansi bingung ketika dia bertanya, "Saudaraku, dapatkah kamu mengungkapkan kepalamu? Biarkan kita berbicara. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu inginkan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Bagaimana dengan ini? Kalau tidak, aku akan menemukan kura-kura cantik lain untuk menjadi roh keduaku, oke? Meskipun kekuatan spiritualku tidak terlalu kuat, seharusnya tidak ada masalah dengan bantuan Yu Hao. Kura-kura juga tidak memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kalian semua hanya beruntung akan luar biasa memiliki pasangan." Jiang Nanan telah mengikuti Susansi dan tidak terlalu jauh darinya. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dengan marah. "Apakah kau pikir semua orang sama cabulnya denganmu?" Susansi menjawab, "Tidak peduli seberapa cabulnya aku hanya mencintaimu." Dia tertawa ketika dia berbalik untuk memberi Jiang Nanan ciuman terbang. Jiang Nanan sedikit terpana, dia menatapnya linglung. Susansi bingung ketika dia bertanya, "Apakah kamu tersentuh? Aku akan menciummu nanti." Namun sebenarnya Jiang Nanan terpana karena kepala kura-kura emas itu telah keluar. Ya, kepala kura-kura emas mencuat keluar dari cangkangnya. Seluruh kepalanya berwarna emas gelap. Semakin jauh ke bawah kepalanya semakin terang emas itu. Hanya saja kura-kura emas ini tampaknya tidak bersemangat. Itu tampak sangat tak bernyawa dan bahkan kehabisan energinya bahkan ketika kepalanya keluar dari cangkangnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.